Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Matematika Zakat akan membahas mengenai zakat barang tambang dan zakat barang temuan. Sebelumnya, anggota kelompok kami yang pertama Risa Inumas Idayu, Lia Amiratu Zakiyah, Muhammad Ali Ja'far Sodik, Lutfiyatul Muzayyanah, dan Galuh Aji Firdaus. Baik, yang akan kita bahas pertama yakni pengertian zakat barang tambang. Barang tambang berasal dari kata ma'din yang jamaknya ma'adin, yang artinya logam, barang tambang. Secara istilah, menurut Imam Syafi'i, barang tambang adalah harta yang dikeluarkan dari suatu tempat yang diciptakan oleh Allah dan hanya khusus berkaitan dengan emas dan perak. Sedangkan menurut Imam Hambali, barang tambang sebagai harta yang dikeluarkan dari dalam bumi yang diciptakan Allah, yang bukan dari jenis bumi itu sendiri, bukan pula harta yang sengaja dipendam, yang berwujud padat maupun cair. Dalam ensiklopedi hukum Islam, barang tambang secara umum diartikan sebagai sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi yang bernilai tinggi. Benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan lainnya. Yang kedua yakni landasan hukum zakat barang tambang. Barang tambang merupakan sesuatu yang Allah ciptakan untuk makhluknya sebagai rizki yang terdapat tidak hanya di atas permukaan tanah, tetapi juga terdapat di dalam tanah seperti emas, perak, tembaga, timah intan, aki, batu bara, besi, dan minyak bumi. Dari semua itu dapat dilihat bahwa hukum mengeluarkan barang tambang merupakan suatu kewajiban apabila telah memenuhi syarat-syarat yang ada. Landasan hukum zakat barang tambang ini pada surat Al-Baqarah ayat 267. Yang ketiga yakni syarat-syarat zakat barang tambang. Ada 5 syarat zakat barang tambang. Yang pertama, barang tambang tersebut didapatkan dengan cara yang baik dan halal. Barang yang haram baik secara benda maupun secara mendapatkannya jelas tidak dapat dikenakan wajib zakat. Sesuai dengan firman Allah pada surat An-Nisa ayat 29 yang artinya wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa harta yang haram tidaklah wajib karena harta harus dibebaskan dari tugasnya dengan cara dikembalikan kepada yang berhak atau ahli warisnya. Yang kedua yakni milik penuh. Harta milik penuh adalah harta yang dimiliki seseorang secara tetap dan pasti serta terdapat hak untuk mengeluarkannya. Yang selanjutnya yaitu harta berkembang. Berkembang menurut bahasa adalah sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, pendapatan atau pemasukan. Syarat ini mendorong setiap muslim untuk memproduktifkan barang yang dimilikinya. Nah, untuk barang tambang ini jelas ia mengalami pertumbuhan sehingga dia masuk ke syarat zakat. Yang nomor 4 yakni cukup 1 nisab. Nisab merupakan jumlah minimal yang menyebabkan barang tersebut terkena kewajiban zakat. Pada umumnya, zakat dikenakan atas harta jika telah mencapai suatu ukuran yang disebut dengan nisab. Dan yang terakhir yaitu tidak ditentukan haul. Ulama tabi'in dan fuqaha sepakat tentang ketentuan haul pada beberapa harta yang wajib dizakati seperti emas, perak, perdagangan, hewan, dan lain-lainnya. Dan haul tidak berlaku pada zakat pertanian, rikas, dan barang tambang. Zakat barang tambang tidak terkait pada ketentuan haul, di mana ia harus dikeluarkan pada saat memetiknya atau memanennya, jika mencapai nisab.
Pembahasan selanjutnya yaitu nisab dan kadar zakat barang tambang. Nisab barang tambang telah disepakati oleh ulama yaitu disamakan dengan emas, perak, dan harta perniagaan. 20 miskol atau 20 dinar atau 200 dirham yang padanannya adalah 90 gram emas, di mana 1 dinar sama dengan 4,5 gram emas atau 600 gram perak, dengan ketentuan 1 dirham adalah 3 gram perak. Sedangkan untuk kadar zakat barang tambang, para ulama telah sepakat tentang wajibnya zakat barang tambang. Namun mereka berbeda pendapat tentang jenis-jenis barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya, dan juga kadar zakat untuk setiap barang tambang dan rikas. Mazhab Malikiyah berpendapat wajib zakat pada barang tambang yaitu 2,5% di mana telah mencapai nisab dengan syarat merdeka dan Islam. Sedangkan untuk mazhab Hanafiyah, kadarnya 1/5 atau 20% disalurkan kepada orang yang berhak menerima dan sebagian 1/5 ghanimah. Untuk mazhab Hanabilah dan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kadar zakat yang dikeluarkan untuk barang tambang sebesar 2,5% berdasarkan zakat uang sesuai dengan ijma' tentang itu. Pembahasan selanjutnya yakni pengertian zakat barang temuan. Yang pertama, zakat temuan yang kecil. Mazhab Syafi'i berpendapat jika harta tersebut ditemukan, harta itu harus ditarifkan selama 1 tahun. Setelah itu boleh dimakan jika ia ingin memakannya, baik orang kaya maupun orang miskin, dengan syarat ia ingin memakannya. Yang kedua yakni barang temuan yang besar. Mazhab Syafi'i berpendapat jika seseorang menemukan barang temuan yang tidak bernyawa, dapat dibawa dan dipindahkan, baik orang itu menemukan dalam kadar yang sedikit atau banyak, maka ia harus diumumkan selama 1 tahun di papan pengumuman. Nah, seseorang jika menemukan suatu barang, kemudian barang itu dikembalikan pada tempatnya lalu hilang, maka ia bertanggung jawab atas barang tersebut. Apabila seseorang melihatnya namun tidak mengambilnya, maka ia tidak bertanggung jawab terhadap barang tersebut. Harta terpendam tidak terlepas dari 5 keadaan. Yang pertama, ditemukan di tanah tak bertuan. Seperti ini menjadi milik orang yang menemukannya. Nantinya ia akan mengeluarkan zakat sebesar 20% dan sisanya 80% menjadi miliknya. Yang kedua, ditemukan di jalan atau negeri yang berpenduduk. Diperintahkan untuk mengumumkannya sebagai barang temuan, di mana jika pemiliknya datang, maka itu menjadi miliknya. Jika tidak, maka menjadi milik orang yang menemukannya. Yang ketiga, ditemukan di tanah milik orang lain. Ada 3 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama, menurut Abu Hanifah dan Muhammad bin Al-Hasan berpendapat tetap menjadi milik si pemilik tanah. Yang kedua, menurut Imam Ahmad, menjadi milik orang yang menemukannya. Dan yang ketiga, dibedakan, yaitu jika pemilik tanah mengenal tanah tersebut, maka itu menjadi miliknya. Jika si pemilik tanah dia mengenalnya, harta tersebut menjadi milik si pemilik tanah yang pertama kali. Demikian ini mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i. Nah, yang keempat, ditemukan di tanah yang telah berpindah kepemilikan dengan jalan jual beli atau semacamnya. Dan yang kelima, jika ditemukan di negeri kafir atau harbi, orang kafir yang boleh diperangi. Harta tersebut menjadi milik orang yang menemukan. Demikian pendapat pada mazhab Ahmad. Mereka mengkiaskan dengan harta yang ditemukan di tanah tak bertuan. Yang kedua, jika harta tersebut dikenal oleh orang yang memiliki tanah tersebut, yaitu orang kafir harbi, dan ia mengotot mempertahankannya, maka status tanah tersebut adalah ghanimah atau harta rampasan. Perhitungan zakat barang tambang.
Dalam perhitungan zakat barang tambang dilakukan setelah masa penambangan selesai atau dihitung selama 1 tahun jika penambangan dilakukan selama lebih dari 1 tahun. Dan juga harus sudah melewati ketentuan nisab dengan kadar zakat sebesar 2,5% karena dalam eksplorasinya membutuhkan biaya investasi yang besar. Salah satu contoh kasus zakat barang tambang, Pak Umar menambang emas dari lahan miliknya dan ia memiliki 5 pekerja, di mana gajinya masing-masing adalah 1 juta per bulan. Dari lahannya, Pak Umar sekitar 2 gram setiap harinya, dan setelah 9 bulan berlalu, penambangan dihentikan karena adanya perkiraan bahwa kandungan emas di dalam tanah telah habis. Maka zakat yang harus dikeluarkan Pak Umar adalah pembahasannya, yang pertama total emas. Total emas dari hasil tambang adalah 2 gram dikali 30 hari selama 9 bulan. Jadi 2 gram dikali 30 dikali 9 sama dengan 540 gram. Di mana telah mencapai nisab emas yaitu 85 gram. Jadi Pak Umar wajib mengeluarkan zakat. Nah, untuk zakat yang dikeluarkan yaitu 2,5% dikali 540 gram atau 13,5 gram. Jika harga emas murni per gramnya adalah 800.000 per gram dan jika dibayar menggunakan uang tunai, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 13,5 gram dikali 800.000 atau 10.800.000. Yang kedua, perhitungan zakat barang temuan. Contohnya, seorang petani jagung ketika mencakul ladangnya lebih dalam, ia tak sengaja menemukan uang kuno zaman dahulu. Ketika ditaksir uang tersebut senilai 125 juta. Berapa zakat yang harus dikeluarkan? Zakatnya adalah 20% atau 1/5 dari barang temuan tersebut. Diketahui nilai harta rikas adalah 125 juta. Maka besar zakat temuan yang harus dikeluarkan oleh petani tersebut yaitu 20% dikali 125 juta sama dengan 25 juta. Jadi seorang petani jagung tersebut wajib mengeluarkan zakat barang temuan yakni 25 juta. Sekian pembahasan dari kami mengenai zakat barang tambang dan zakat barang temuan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.